Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang pertama, tentunya mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini ya kita kembali dapat bertemu dalam rangka melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu. Yang kedua adalah shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang mudah-mudahan senantiasa teguh di atas sunnah-sunnah yang beliau sampaikan hingga ajal menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilyas Humam Zulfikor, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, yang insya Allah akan memandu kuliah Ramadan pada sore hari ini. Adapun rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan. Hari sama-sama kita buka acara kuliah Ramadan pada sore hari ini dengan baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Nirwan Syafrin dengan topik atau tema infiltrasi liberalisme dalam syariat Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustadz, dimulai. Baik, terima kasih Saudara Ilyas Umam Zulfikar. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman nafi'ah. Amma ba'd. Sebelumnya saya menanyakan dulu, suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas. Kalau begitu saya lagi. Baik, rekan-rekan yang ikut pada kajian pada hari ini, lihat Ustadz juga nih ya, Dr. Akar Fatahuddin yang saya kenal ini, apalagi ya. Mungkin ada beberapa asatiz yang hadir di sini. Izinkan saya untuk memaparkan materi terkait dengan infiltrasi liberal ya dalam syariat Islam. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa berbagi ilmu, bisa berdiskusi tentang materi yang satu ini. Oke, saya mulai terkait dengan pembahasan mengenai syariah ini. Kita mulai dulu dari konsep Islamnya dulu ya, supaya nanti kita bisa runut ke bawah, hingga kita juga bisa memahami kenapa begitu serius kita memandang isu tentang infiltrasi liberal ini, ya, infiltrasi liberal dalam syariah. Apa yang kita maksud syariah juga, ini juga menjadi perdebatan juga ya di kalangan banyak cendekiawan dan juga para ini pengkaji tentang syariah. Jadi yang pertama mungkin yang kita harus tekankan di sini adalah konsep Islam yang diwariskan oleh para ulama kita dan yang mereka istimbatkan dari Quran dan Sunnah. Ya. Di mana Islam, ya al-Islam, ya berasal dari kata aslama yuslimu, islaman, ya, yang berarti adalah penyerahan, al-inqiyad, taslim, ya kan begitu ya, al-khudu', al-dhul, ya menyerahkan, tunduk, patuh, merendahkan diri, menghinakan diri, ya itu adalah makna Islam ya secara bahasa. Tentu ketika
kita masukkan dalam konteks syariah, ya, yang dimaksud dengan Islam di sini adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat dari definisi yang diberikan oleh Rasulullah tentang al-Islam, ya, mahwal Islam, ketika ditanya, maka Rasulullah menjawab, anta syahada ada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamat shalah wa ita'az zakah ya wal hajj wa shaum Ramadan, ya, kemudian wal hajj, ya. Jadi yang lima ini kita sebut sebagai rukun Islam biasanya, ya. Nah, diawali dengan pengakuan terhadap uh, uluhiyah Allah, ya, bukan rububiyahnya, tapi uluhiyahnya, yang disebut la ilaha, ya. Karena kalau ini penting kita garis bawahi, karena kalau rububiyahnya Allah ini orang kafir juga banyak yang mengakui, orang musyrik, ya, mengakui juga rububiyahnya Allah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah yang menciptakannya. Bahkan iblis juga kan sempat mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, ini kan dari segi rububiyah, ya. Makanya syahadah itu yang ditekankan adalah uluhiyah, ya, bahwa tiada Tuhan, bahwa tiada yang disembah, ya. Ilah maknanya la ma'buda illallah, ya, ya, laisa hunaka makanun lil khudu' walil dhulli walil inqiyadi illa Allah. Ya, tidak ada yang tempat kita merendahkan diri kita, menundukkan diri kita, apalagi menghinakan diri kita kepada kecuali Allah. Ya, itu mana ma'bud, ya, mana ilah, ya. Makanya ada uh, dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang ada orang yang mengangkat ilahnya selain Allah, termasuk hawa nafsunya. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, apakah engkau tidak melihat ada orang yang mengangkat sesembahannya itu adalah hawa nafsunya? Ya, artinya dia tunduk pada nafsunya, dia ikuti nafsunya. Nah, itu berarti dia menjadikan nafsunya itu sebagai ilahnya. Mungkin ada yang lain. Ya, ini hanya bisa jadi katakan satu dari sekian banyak contoh di mana orang mengangkat selain Allah sebagai ilahnya. Ya. Jadi ini konsep yang paling penting dan utama saya katakan tadi, ya, terkait dengan apa yang kita maknai dengan Islam tadi. Ya. Jadi Islam itu bagi uh, kita, ya, adalah ketundukan tadi, ya, tunduk, patuh, ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, itulah tujuan dari para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh kita untuk tunduk, patuh, menghambakan diri kita kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, maka Allah memerintahkan kita, maka sungguhnya kami mengutus bagi setiap umat itu, setiap bangsa ada rasulnya yang tugasnya adalah mengajak orang, atau kami merintahkan supaya orang menyembahkan, merendahkan dirinya tadi, ubudullah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, dan menghindari taghut, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, tadi dari makna Islam, ya, itu adalah penyerahan, berserah diri pada Allah. Kemudian tugas para nabi juga mengajak kita untuk berserah, dan tugas dan tujuan kita diciptakan Allah itu juga adalah untuk mengabdi tadi kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi kita diciptakan Allah, tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita maknai esensi daripada Islam itu adalah pada penyerahan dirinya tadi, bukan pada semata-mata keimanan. Nah, disinilah kita lihat perdebatan di awal munculan firqah-firqah yang ada dalam sejarah Islam itu juga memaknai iman, kan? Ya, memaknai apa itu iman? Ya, kalau Murji'ah katanya ya sudah sekedar percaya saja. Kemudian perbuatan tidak akan mempengaruhi, ya, iman tersebut, ya. Ada Murji'ah, ya, kemudian ada Mu'tazilah,
Ya, yang Mu'tazilah juga mengatakan bagaimana dengan orang yang berbuat dosa. Dia kata mereka huwa kafir, bukan, eh, iya, bagi Mu'tazilah eh, orang tersebut tidak mukmin tapi tidak kafir, katanya. Ya, jadi ada orang yang mengaku misalnya syahadah tapi dia melakukan dosa besar. Nah, dia itu tidak disebut kafir dan tidak akan kekal di neraka, katanya manzilah baina manzilatain. Nah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, ya, hampir semua mengatakan bahwa iman itu terdiri dari 3 komponen, yaitu iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arkan. Ya, yaitu dimanifestasikan, dibuktikan dengan arkan, ya, dengan jawarih, dengan anggota tubuh kita, ya. Jadi kalau kita katakan beriman, ya, berarti harus kita buktikan dengan apa itu? Dengan perbuatan kita, ya. Makanya iman yazid wa yanqus tadi, ya. Nah, terkait dengan ini, ya, yang kita sebutkan perbuatan tadi apa? Ya, yang kita maksudkan perbuatan tadi itulah, ya, ini ringkasnya, ya, karena kalau kita bahas nanti agak detail perlu waktu, ya. Ya, yang kita sebut dengan perbuatan itu itulah yang kita sebut dengan syariah. Ya, itulah yang kita sebut dengan eh, syariah tadi. Ya, nah, cara bahasa juga syariah artinya jalan, ya, jalan yang luas, ya, bahkan sebut jalan menuju tempat eh, air yang eh, apa namanya, yang tidak tidak pernah putus airnya tadi, ya, dia dianggap sebagai sumber kehidupan. Jadi ada yang mengaitkan juga, ya, sebagaimana air adalah sumber kehidupan, maka syariah juga adalah sumber kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita menjauh dari sumber kehidupan tadi, maka, ya, apa, kehidupan kita juga akan pasti terganggu, ya, sebagaimana orang yang sulit mendapatkan air, pasti kehidupannya juga akan terganggu. Jadi syariah secara umum, ya, itu adalah segala yang Allah fardukan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita, termasuk akidah, ya, termasuk apa namanya, akhlak, ya. Jadi misalnya dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk saling merendahkan, ya, makanya khitabnya juga kan pakai ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Hai orang beriman, tidak boleh saling merendahkan. Ya, jadi khitabnya adalah keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya, hai orang beriman, keluarkan atau nafkahkan daripada yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, jadi khitabnya itu atau panggilannya itu Allah panggil dengan keimanan. Artinya untuk kita melaksanakan syariah tadi, yang dipanggil itu adalah iman. Karena itulah dasar pertamanya. Jadi nggak mungkin orang mau melaksanakan syariah kalau tidak ada dasar keimanannya. Ya, kecuali, ya, ada orang mau, Ustaz, orang Barat mau dia buat apa namanya, produk halal. Iya, karena kok bukan atas dasar keimanan. Mereka hitung-hitungan untung saja. Ekonominya apa? Ya, ada orang Barat sibuk misalnya atau orang kafir dengan bisnis halal, dengan bisnis apa pakaian muslimah misalnya, atau mungkin bank-bank yang kafir juga mungkin, ya, kalau boleh saya katakan, ya, buka syariah Windows, ya, BCA misalnya, ya, karena mereka mungkin lihat keuntungannya, ya. Tapi kita ketika melaksanakan syariah itu, it is out of faith, out of belief in Allah, yaitu atas dasar keimanan, atas dasar ketundukan tadi. Ya, makanya ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walar rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, hai orang beriman, respon, sahut, ya, seruan kalau kalian dipanggil, ya. Jadi bagi seorang mukmin itu untuk melaksanakan syariah itu adalah panggilan keimanan. Ya, itu adalah jawaban dari keimanan. Makanya kalau kita perhatikan hampir seluruh terkait dengan kewajiban yang berupa syariat tadi, ya, itu Allah panggil atas dasar iman tadi. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kewajiban puasa itu dasarnya adalah iman. Ya, sholat juga itu. Ya, makanya Allah katakan apa namanya? Inna salata kanat 'alal mu'minina. Ya, Allah wajibkan kepada orang mukmin.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, termasuk hukum-hukum yang lain. Ya, maksudnya hukum yang lain bukan hanya ibadah mahdoh. Ya, tadi saya katakan berkaitan dengan akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Apalagi? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, berkaitan dengan janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, eh, dan masih banyak lagi, termasuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, terkait dengan qisas. Jadi hukum-hukum itu dasarnya adalah iman syariah, ya. Jadi eh, kalau kita katakan bahwa syariah itu, makanya kita perhatikan ya sampai kapanpun perdebatan tentang syariah ini tidak akan pernah eh, tidak akan pernah selesai. Ya, kenapa tidak pernah selesai? Saya katakan karena dia adalah bagian dari keimanan. Ya, jadi mau dia di barat, mau dia di timur, ya, mau dia di mana saja, pasti kalau dia muslim pasti dia akan menuntut akan ditegakkannya syariah. Itu eh, konsekuensinya saja dari keimanan tadi. Kecuali kalau orang tadi tidak mau beriman. Jadi kalau ada orang mau beriman tapi nggak mau syariah, itu bohong namanya. Ya, itu imannya iblis kalau saya katakan, atau imannya munafik. Ya, imannya iblis percaya sama Allah, tapi nggak mau ketika disuruh sujud kepada Allah. Imannya munafik juga begitu kan? Ya, percaya percaya pada Allah lisannya, tapi begitu diwajibkan perang, lima katabna alaina qital. Lima katabta alaina al-qital. Kenapa diwajibkan pada kami perang? Ya, syaghalatna amwaluhum wa ahluna fastaghfir lana. Ya, kami sibuk oleh harta dan keluarga kami. Mohon ampunkan kepada kami. Mereka nggak mau. Ya, nah itu saya kata tadi imannya iblis sama imannya orang munafik. Ya, nggak mau disuruh Allah. Ya, padahal tadi saya katakan esensi daripada keimanan tadi atau iman dan keislaman tadi itu adalah pada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariah-syariah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu saya pikir itu yang prinsip, ya. Dan ketika kita tadi saya katakan tadi melaksanakan eh, tugas ubudiyah kita tadi, maka sungguhnya kita kita sebutkan kita ingin menggapai kesempurnaan diri kita sebagai manusia, ya, sebagaimana disampaikan oleh Raghib Al-Asfahani, ya, orang yang sempurna kemanusiaannya adalah orang yang sempurna ibadahnya. Ya, semakin sempurna kita melaksanakan ibadah kita, maka semakin sempurna nilai kemanusiaan kita. Maka kalau kita menolak untuk melaksanakan ketundukan kepada Allah ibadah tadi, sungguhnya kita lari dari kemanusiaan tadi, bahkan kita bisa jadi binatang, ya, bisa jadi hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Ya, makanya ada dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang manusia posturnya, tapi Allah mensifatinya sebagai hewan. Ya, ulaika kal an'am inhum illa kal an'am. Apalagi? Ya, ya'kuluna kama ta'kul an'am. Ya, seperti binatang, seperti hewan. Inna syarrad dawab. Allah menyebut, ini bukan bahasa kita, ya. Allah menyebutkan inna syarrad dawab 'inda Allah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, jadi itu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi saya katakan bahwa Islam itu nggak mungkin bisa kita lepaskan dari syariahnya. Ya, Islam. Nah, baru kemudian lanjut kita katakan yang kita maksud syariah itu apa? Ya, saya kata tadi syariah secara umum itu ya seluruh ketetapan Allah. Ya, seluruh ketetapan Allah itu dari keimanan, dari akhlak, dari termasuk yang kita kenal hari ini sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, atau lebih lebih spesifik lagi kita sebut fikih. Ya, hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Itulah kita sebut dengan syariah pada hari ini. Ya. Jadi kalau kita sebut syariah berarti hukum. Ya, hukum apa? Ya, semua. Ya, tadi hukum berkenaan yang disebut dengan hukum itu kan kata para ulama kita, khitab Allah, ya, khitab panggilan Allah berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Ya, panggilan Allah berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Jadi tidak ada satu perbuatan pun dari diri kita ini yang tidak ada hukumnya.
Ya, tidak ada. Mau duduk kita diam, mau tidur kita, mau semua ada hukumnya. Ya, jadi bagi seorang Muslim itu, ya tadi esensi kita itu adalah ketundukan tadi. Ya, kesadaran kita bahwa kita adalah Abdullah. Ya, kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Ya, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah puncak daripada eh, apa namanya tujuan daripada hidup kita. Tidak lain, kita tidak bukan. Kalaupun kita kerja, ya kita cari makan, kita mengajar, kita belajar, kita banting tulang. Sebetulnya itu adalah bagian dari ibadah tadi. Ya, itu adalah bagian daripada ibadah kita, bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, selanjutnya ya ini sudah masuk ya kita sedikit. Nah, di sini kita masuk sekarang ke bagian apa namanya ini infiltrasi tadi. Jadi kalau kita lihat ya belakangan ini ada upaya untuk memisahkan antara keislaman tadi atau keimanan tadi dengan pelaksanaan syariah. Nah, saya harus bagi dua kategori ini supaya nanti diskusinya lebih kalau memang ada yang pertanyaan lebih terarah ya. Maksud saya begini, eh, ada orang yang mengatakan, Ustadz, dalam kondisi Indonesia sekarang kita nggak mungkin bisa melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kita perlu strategi, Ustadz. Ya, kita perlu strategi, kita perlu apa namanya cara yang bisa diterima oleh semua orang dan sebagainya lah. Ya memang aneh juga ya. Hampir di semua negara Muslim juga yang banyak nolak syariah itu juga orang orang Muslim juga ya. Ya itu memang aneh juga saya kata tadi. Ya mungkin tadi karena konsep keimanan tadi, konsep Islam tadi tidak dipahami secara baik tadi. Ya karena menganggap bahwa konsep Islam itu hanya sekedar percaya sudah selesai. Ya, padahal tadi bentuk ketundukan kita kepada Allah itu adalah kita buktikan dalam bentuk perbuatan kita. Nah, kembali tadi saya kata tadi, eh, bagaimana kondisi negara Muslim atau tempat-tempat tertentu, misalnya di minoritas, nah, kita kan nggak bisa, Ustaz. Iya. Nah, saya katakan begini, kita harus, makanya saya katakan harus kita bedakan. Ya, bedakan maksudnya begini. Orang yang melihat tadi, Ustadz kita perlu strategi, perlu ini, ya betul. Tapi jangan sampai Anda kemudian meragukan tentang kebenaran hukum Allah tadi. Nah ini yang masalah. Liberal ini, maka saya ada dua tipe tadi. Ada mereka yang melihat bahwa ketentuan-ketentuan Allah dalam Al-Quran itu bukan sebagai hukum, ya bukan sebagai syariah, ya. Jadi misalnya ada yang lihat ya, hukum qisas, ya, itu bukan hukum Allah, itu bukan ketentuan Allah. Ya, itu sesuai hanya hukum yang permanen yang sesuai dengan apa namanya periode ketika itu. Ya, kemarin yang sempat kita dihebohkan dengan masalah hukum zina yang dari apa namanya itu universitas mana tuh ya di Jogja atau Solo ya yang mengatakan uh, itu bukan haram ya. Jadi ada upaya untuk mendegradasi nilai syariah tadi ya dengan melihat bahwa ketentuan-ketentuan Allah dalam Al-Quran tadi itu bukan hukum Allah. Ya, nah, ini yang sebetulnya yang menjadi salah satu perdebatan kita, ya. Bahkan ada ya tadi mengatakan di dalam Islam tidak ada itu yang namanya istilah syariah. Ya, syariah sebagaimana hukum itu tidak ada. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Majid Asy-Syarafi, begitu juga ada Asmawi dari Mesir, ya. Ya, kata mereka itu bukan hukum itu. Ya, tidak ada mana syariah sebagai hukum dalam Al-Quran itu nggak ada. Itu buatan ulama kata mereka. Maka kata mereka istilah istilah wajib, halal, haram semuanya itu juga istilah ulama. Betul, memang itu istilah ulama. Ya, memang tidak ada dalam Al-Quran kita sebut istilah-istilah yang misalnya as-salatu wajibatun misalnya nggak ada. Paling ada inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Jadi yang disebutkan oleh para ulama seperti apa istilah hukum taklifi itu betul itu adalah istilah yang dibuat oleh ulama tapi mereka buat itu untuk menjelaskan apa yang memang sudah ada di dalam Al-Quran. Ya sama kan nggak ada hukum tajwid. Ada nggak tajwid dalam Al-Quran? Nggak ada. Ya ilmu usuluddin nggak ada dalam Al-Quran. Ilmu apa lagi? Usul fikih nggak ada. Nanti lama-lama semuanya dianggap bidah nanti. Ya atau semua nggak ada. Kalau nggak ada dalam Al-Quran berarti dianggap apa namanya? Berarti tidak perlu di apa namanya? Eh, dilanggengkan. Ya, nah itu tidak tepat juga. Ya, jadi
kembali kepada persoalan syariah tadi itu, saya katakan tadi, ada yang persoalan strategi, tapi masih mengakui tentang hukum tadi. Misalnya, saya yakin kita semua ini, ya kita semua saya yakin bahwa hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW, ya itu adalah hukum yang kita perlu tegakkan, ya. Apalagi kalau hukum tersebut adalah hukum yang memang secara sharih, yang disebutkan ya secara sharih, ya qat'i, ya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Berbeda nanti kalau ada hukum-hukum yang memang ada ranah perdebatan di sana yang disebut dengan furu'iyah. Tapi hukum yang sudah jelas Allah terangkan bahwa itu adalah ketentuan Allah. Nah, kita semua sepakat bahwa kita wajib sebagai seorang muslim untuk melaksanakannya. Bahwa ada keterbatasan kita dalam konteks ini, nah, yaitu keterbatasan kita kemudian mohon ampun pada Allah atas keterbatasan kita, tapi kita berjuang untuk hal tersebut. Nah, jangan sampai tadi saya katakan tadi ada liberal yang ingin menghapus jejak syariah tadi. Ya, menganggap bahwa eh, apa namanya, ketentuan-ketentuan Allah itu bukan ketentuan Allah tapi semata-mata hukum yang dianggap kreasi dari para ulama. Nah, ini juga perlu kita apa namanya, perlu kita koreksi ya. Ya. Kenapa? Karena meskipun dia ijtihad ulama, ya, tapi ulama tidak merekayasa satu hukum. Ya. Jadi tentu saja ulama yang kita maksud adalah ulama yang betul-betul serius ya. Ulama-ulama yang memang mereka merenungkan tentang ayat Al-Quran, mereka punya metodenya, ya, kemudian mereka sampai pada satu ketentuan. Nah, itu bukan karena dari hawa nafsu mereka. Jadi hukum itu memang sudah ada dalam teks tersebut, ya, dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Makanya fikih itu atau ijtihad itu adalah ketika seorang mujtahid, ya, seorang ulama itu dia mengeluarkan seluruh kemampuan dia, ya, untuk apa namanya, menderivasi, ya, untuk mengangkat satu hukum dalam teks tersebut yang orang awam tidak bisa melihatnya. Ya, jadi makanya ulama kita tidak ada mendefinisikan al-hukmu huwa misalnya kitabul mujtahidin, nggak ada itu. Tidak ada disebut bahwa hukum itu adalah apa namanya, panggilan para mujtahid. Karena kalau kita nisbahkan hukum itu kepada manusia, nanti kita katakan kita beragama atas dasar pikiran manusia. Ya, padahal dasar kita beragama adalah jelas sekali Al-Quran Sunnah. Nah, makanya seperti yang disebutkan oleh Alal Al-Fasi, jalan itu hanya jalan saja, metode saja untuk sampai kita pada hukum. Tapi hasil dari hukum lewat metode tadi itu tetap hukumun syar'iyan minallah. Ya, itu adalah hukum syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa nanti bagaimana Ustaz kita tahu kalau ulama A mengatakan hukum syariah juga, yang satu katakan mereka berbeda, serahkan kepada Allah, mereka sudah melakukan ijtihadnya, makanya falahu ajran. Ya, falahu ajrani. Tapi kita tidak mungkin menisbahkan sebuah hukum itu kepada bahkan kepada imam kita, nggak mungkin. Ya, nah bahkan kalau kita bisa katakan ketaatan kita kepada Rasul itu juga karena ketaatan kita kepada Allah. Makanya ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak. Nah, ketaatan Rasul juga mutlak karena kemutlakan yang Allah apa namanya tetapkan kepada Rasul tadi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, jadi apa yang Rasul lakukan, Rasul datangkan, Rasul bawa, itu adalah kalian harus harus apa? Harus ambil. Nah, jadi ketaatan kita kepada Rasul itu karena ada perintah dari Allah untuk mentaati Rasulullah. Maka selalu kita temukan ketaatan pada Rasul itu dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau boleh saya katakan, ya Allah, ini bahasanya nanti bisa disalahpahami. Saya tinggal mau salah ya. Kalau boleh saya katakan, Allah memanifestasikan dirinya pada Rasulullah. Ya, jadi ketaatan kita pada Rasulullah itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada statement itu, mungkin kita kepada Rasul juga apa namanya, bisa bisa kita katakan, oh ntar dulu, ya kan para ulama kan begitu. Kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah. Ya, kalau ada sesuatu kasus saya menggunakan apa namanya Al-Quran, Kitabullah. Kalau nggak ada ketemu masuk kepada Sunnah Rasulullah, nggak ada kita masuk kepada sahabat. Kalau sahabatnya berbeda, saya akan memilih di antara sahabat. Kalau sudah masuk tabiin, saya akan beristihad. Ya, nah jadi
di sini kita lihat ketaatan-ketaatan itu adalah mutlak, adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belakangan ini tadi saya tadi kalau disebut infiltrasi berarti masuk dengan diam-diam ya, apa namanya? Menyerap ya, masuk ke dalam otak kita, pikiran kita terkait dengan meliberalkan cara pandang kita terhadap syariah ya, sehingga ketaatan kita kepada syariah tadi kemudian berkurang ya. Jadi tidak ada keinginan kita untuk patuh, taat, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi dengan ya berbagai apa namanya? Berbagai argumentasi. Nah, argumentasi mereka bisa tadi termasuk argumentasi mereka itu adalah lewat apa? Lewat konsep tentang apa namanya nih? Tentang Al-Qur'an. Ya, makanya ya kita lihat bagaimana mereka meragukan mencoba mengajak kita supaya meragukan dulu keabsahan Al-Quran tadi. Ya, baru kemudian kalau nggak mampu mereka berusaha untuk mengajak kita meragukan tentang makna-makna Al-Quran tadi. Katanya nggak ada makna yang apa namanya yang kekal dalam teks tadi. Makna itu dibuat oleh manusianya. Jadi itu rekan-rekan ya tadi saya katakan tadi terkait dengan liberal ini intinya adalah bagaimana kita tidak apa namanya sebagai seorang muslim tidak taat lagi kepada aturan-aturan Allah tadi. Ya, tidak taat lagi kepada yang kita sebut tadi syariah. Ya, syariah itu aturan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ya seluruh dimensi kehidupan kita. Ya, kalau banyak orang kalau misalnya terkait dengan ibadah mahdhah kata mereka tetap sepakat, tapi kalau sudah masuk ranah negara, ranah ekonomi, ranah apa sosial ya dan sebagainya kata mereka ini kita serahkan kepada masyarakat untuk menentukannya, manusia untuk menentukannya. Ini yang tidak tepat, ya. Karena hukum itu bukan ketentuan kita, bukan ketentuan manusia, tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim memperjuangkan syariah dalam arti memperjuangkan hukum-hukum Allah tadi dalam tataran kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita juga kita jadi juga kita jangan terjebak juga dalam diskusi ketika mengenai syariah ini hanya persoalan hukum hudud saja, ya. Maka dia bukan hanya dalam hukum hudud saja, bukan hanya dalam hukum kisos saja, atau banyak sekali, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah berkaitan dengan tadi saya katakan hukum Allah semua, ya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi kesadaran kita sebagai hamba Allah itulah yang akan apa namanya mendorong kita untuk melaksanakan syariah tadi, ya, karena kita tahu bahwa uh, syariah itu ya uh, kita sangat sadar sekali syariah itu adalah ketentuan Allah dan ketentuan Allah tidak mungkin memudaratkan kita, ya. Kalau kita katakan sumber utama syariah itu Al-Quran, Allah mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, ya. Memang khitab ini kepada Rasulullah, tapi kita bisa bawa secara umum Al-Quran itu diturunkan untuk bukan untuk memberatkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat dalam agama ini suatu yang bisa menyulitkan kita, nggak ada itu, ya. Makanya seluruh yang ada syariat itu ada untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita, ya, untuk kemaslahatan kita, bukan hanya kemaslahatan dunia. Kadang banyak orang berpikir maslahat maslahat dunianya saja, mereka lupa maslahat akhiratnya, ya, bahwa kemaslahatan yang kita maksud adalah kemaslahatan kebaikan dunia dan akhirat kita, ya. Jadi kalau sebutkan bagaimana kita untuk bisa konsisten dalam melaksanakan syariah, ya tadi maka kesadaran diri kita sebagai hamba Allah itu perlu kita hadirkan selalu. Ya, kadang banyak orang merasa tadi dia mungkin tidak merasa dia seolah-olah dia lebih tahu dari Allah atau dia bukan hamba Allah, maka dia akan uh, ogah untuk melaksanakan ketentuan Allah tadi. Jadi kalau kita betul-betul sadar senantiasa mengingatkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah, apalagi kita perjalanan kita sebetulnya ada perjalanan pulang, bukan perjalanan pergi. Ya, kita hidup ini adalah merealisasikan janji-janji kita kepada Allah yang pernah kita utarakan ketika kita berada di alam ruh. Nah, itulah apa namanya proses kehidupan kita ini. Ya, kita pernah berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita
Ya kita sebut bala syahidna. Ya, ya kami menyaksikannya bahwa engkau itu adalah Rob kami. Ya, maka sekarang tujuan kita adalah untuk apa namanya merealisasikan tadi itu. Ya, merealisasikan artinya eh, mewujudkan bentuk pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, dia lewat apa? Ya tadi bukan hanya keimanan tapi juga adalah lewat praktek-praktek ataupun lewat ketentuan-ketentuan yang Allah wajibkan kepada kita. Ya. Jadi kalau sebut tadi masuk infiltrasi tadi, sederhananya kalau kita sebutkan infiltrasi liberal tadi, sebetulnya untuk menjauhkan kita untuk tidak mau bersyariah, ya tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah ini. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, sebetulnya kan ini fenomena baru 100 tahunan ini. Ya, katakan 100, 150 tahun. Ya, dari 1400 tahun perjalanan umat Islam ini, ya baru 100, 150 tahun ini orang kemudian banyak yang tidak mau tadi melaksanakan syariah. Ya, ini faktor apa namanya penjajahan, ya pemaksaan juga ada. Karena kalau kita lihat survei-survei di hampir semua negara Muslim, itu rata-rata umat Islam yang kalau kita lihat survei yang dibuat oleh siapa itu Gallup ya, itu semuanya semua negara yang mayoritas Muslim masih menginginkan syariah tadi. Ya, persoalannya tampuk kekuasaan di negara-negara Muslim itu tidak berada pada orang-orang yang memang menginginkan syariah, ataupun kalau menginginkan syariah, mereka akan dapat tekanan ya dari apa namanya Barat tadi. Nah, inilah yang kalau saya boleh katakan clash of worldview tadi oleh Prof. Alatas sampaikan ya, Profesor Nakib Alatas dia katakan benturan pandangan hidup. Karena bagi kita pandangan hidup kita melaksanakan syariah itu adalah bagian daripada keimanan kita. Orang nggak mau. Ya, mereka pengennya kita melaksanakan gaya hidup mereka. Ya, melaksanakan. Makanya kalau kita boleh menyederhanakan sedikit ya, walaupun ini terlalu mensimplifikasi bahwa kondisi umat kita pada hari ini ya ini tidak terlepas dari mungkin posisi kita atau cara kita menyikapi hukum-hukum Allah ini, ya cara kita berislam, yang kita sendiri kadang-kadang tidak percaya atau tidak yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah yang padahal itu adalah merupakan suatu yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya nggak mungkin lah Allah menetapkan sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Itu mustahil itu. Ya makanya ada konsep apa nama itu maqasidus syariah ya yaitu bahwa tujuan syariah semua itu adalah kalau kita lihat dari yang 5 itu atau mungkin bisa kita lebih sebutkan yang lain hanya yang kembali kepada Allah hanya satu saja yaitu hifdzuddin kalaupun boleh kita katakan itu kembali kepada Allah selainnya apa kembali kepada manusia kan hifdzul mal hifdzul nafs hifdzul akal hifdzul arid hifdzul bi'ah misalnya kalau ada boleh kita tambahkan apa hifdzul apa lagi ya jadi ya, dari itu jaga agama satu selainnya jaga akal jaga jiwa kita, jaga harta kita, jaga kehormatan kita. Itu semuanya kembalinya kepada manusia, ya. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Saudara Ilyas ya. Sudah tadi sampaikan ke saya 30 sampai 40 menit ya. Ini materinya. Jadi selebihnya saya berikan ruang kepada rekan-rekan semua untuk menambahkan ya. Terima kasih. Ya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas pemaparannya. Kita masuk kepada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Ini ada soal pertama Ustaz melalui Ya. obrolan. Beliau menanyakan bagaimana caranya agar kita senantiasa semangat dalam menjalankan syariat Islam dan agar terhindar dari sifat-sifat munafik dan pemahaman liberal. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama tadi makanya saya katakan menyadari konsep keislaman kita tadi. Ya, ya keislaman kita, memaknai diri kita. Nah, ini harus berasal dari ini. Ya, tadi makanya kalau Alatas itu memulainya Profesor Nangkep Alatas mulai dari konsep perjanjian kita dengan apa namanya? Dengan Allah di alam ruh itu. Nah, itu bagi beliau itu adalah the very foundation kata beliau, ya, fondasi daripada Islam. Dari sana nanti konsep-konsep yang lain akan muncul. Ya, jadi kalau kita sadar tentang diri kita tadi bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah, kita pernah berjanji kepada Allah, kita sadar itu, ya, maka itu akan mendorong kita apa namanya untuk tetap konsisten tadi berada pada jalan Allah.
bahwa kita akan kembali kepada Allah, ya, bahwa kita dihadirkan di dunia ini adalah untuk mengabdi pada Allah, ya, adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Nah, itu kembali kepada tujuan hidup tadi. Ya, makanya kalau orang tidak menyadari tujuan hidupnya, ya saya pikir di sini ya dia problematik. Maka dia akhirnya meraba-raba. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran menyatakan ada orang seperti binatang tadi. Ya, yaitu orang kafir. Umumnya Allah sebutkan itu terkait dengan orang kafir. Ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun wa ta'ku wa walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu bersenang-senang makan seperti binatang. Ya, mereka hanya mementingkan dimensi fisik mereka saja. Ya, tidak perlu mereka pada dimensi yang lebih dalam yaitu mengenai ruh mereka. Karena esensi diri kita ini adalah pada ruh kita, bukan pada fisik kita. Jadi kalau kita sadar tadi terkait dengan uh, tujuan kehadiran kita di muka bumi ini, maka keinginan kita untuk tunduk, patuh tadi bermakna Islam tadi kepada Allah itu akan semakin kuat. Ya, jadi itu dorongan dorongan dari dalam. Ya, jadi bukan hanya dorongan dari luar itu misalnya yaitu ketentuan-ketentuan politik misalnya, ya ketentuan politik. Karena bisa jadi ada negara mungkin secara zahirnya mendeklarasikan sebagai apa namanya itu adalah ketentuan negara, tapi karena itu bukan dorongan dari dalam, bisa jadi ketika di dalam negara tersebut mereka melakukan praktek-praktek yang terlihat syar'i tadi, tapi begitu keluar, maksudnya keluar negaranya mereka tidak melaksanakan lagi. Nah ini yang tidak kita kita inginkan ya. Makanya terkait dengan pelaksanaan syariah ini adalah dari muncul dari apa namanya naz'ah diniyah kita, apa namanya tendensi yang ada dalam dalam diri kita, dorongan dari keimanan kita. Maka tadi saya katakan dari awal bahwa untuk melaksanakan syariah itu dasar fondasinya itu adalah iman, ya adalah iman. Dan Allah selalu memanggil keimanan untuk kalau ada perbuatan-perbuatan itu Allah panggil keimanan kita. Ya itu dasarnya. Ya dasar untuk melaksanakan itu adalah keimanan. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya respon bahwa untuk bisa konsisten tadi, jadi menyadari diri kita, ya konsep diri kita untuk apa kita dihadir di permukaan dunia dan setelah ini kemana kita, ya itu penting sekali. Demikian, Saudara Ilyas. Baik Ustadz. Kemudian Ada lagi? lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa hukumnya bagi mereka yang menolak diterapkannya syariat Islam, Ustadz? Ya, makanya saya katakan tadi ada dua, ya, yang menolak syariat Islam, ya, menolak bahwa ada yang namanya syariah itu, ya sama seperti mengatakan tidak ada itu sholat, misalnya, tidak ada itu zakat, tidak ada puasa itu bukan syariat Allah, itu bisa kafir, ya, karena dia menolak hukum ketentuan Allah. Maka tadi kan saya sebutkan ada dua, ada orang yang menolak dalam arti ini soalan strategi Ustaz. Ya, ini kita yakin kalau hukum misalnya hukum-hukum tertentu itu adalah hukum Allah, tapi kita dalam kondisi ini nggak bisa kita katakan seperti itu dengan secara apa namanya, secara katakan literal misalnya. Ya, tapi kita yakin bahwa ini adalah hukum Allah. Ya, nah dalam maka tadi yang menolak tadi kalau dia Muslim menolak adanya hukum Allah, nah, dan ya sama seperti menolak hukum Allah itu saya kata tadi menolak puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, zina itu halal. Ya, apa namanya? Ini berarti dia menghalalkan sesuatu yang eh, mengharamkan sesuatu yang Allah yang halalkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Nah, kalau sudah masuk sampai pada posisi itu, ya itu bisa merusak keimanan. Ya, karena dia apa namanya menolak ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau tadi dikatakan masalahnya adalah persoalan strategi, ya, persoalan metode, ya, persoalan kondisi macam-macam lah ya, pertimbangan-pertimbangan sosiologis. Nah ini itu persoalan lain. Ya, maksud saya tadi tidak sampai mengantarkan orang tersebut pada kekufuran. Ya, ya sama seperti misalnya orang yang tidak mau puasa. Kenapa nggak mau puasa? Aduh saya misalnya capek sekali. Saya itu pokoknya dikasihnya alasan-alasan. Tapi kalau kita tanya tapi Anda yakin nggak kalau puasa itu wajib? Kita masih yakin. Nah itu ya tadi persoalan kembali tadi apakah murtakibul kabirah itu adalah kafir atau tidak misalnya. Ya itu yang di awal tadi saya sampaikan. Ya, karena para ulama kita
mengatakan orang yang mengaku beriman, syahadah, tapi melaksanakan dosa-dosa besar, ya dosa besar itu termasuk misalnya meninggalkan sholat, ya atau ya sebutkanlah apa dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah, maka hukumnya adalah dia asin, ya tapi tidak keluar dia adalah orang apa namanya melakukan maksiat, tapi dia tidak keluar dari apa namanya ranah keimanan, begitu. Jadi itu mungkin respon saya. Saudara Ilyas? Baik. Ini ada lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya, yaitu Ya, silakan. bagaimana penerapan syariat Islam di masyarakat, bagaimana penerapan syariat Islam di masyarakat yang seperti Indonesia? Apa harus ada pelembagaan atau ada cara lain? Jadi bagaimana penerapan syariat Islam di masyarakat yang seperti Indonesia itu? Ya, dalam batas tertentu, kalau kita mau jujur, kita katakan sebetulnya di negara kita ini terkait dengan banyak ketentuan-ketentuan hukum syariah yang kita maknai selama ini sebagai fikih itu sudah, saya pikir tidak terlalu bermasalah juga sebetulnya. Seperti ibadah sholat, puasa, zakat, wakaf yang sekarang ini sudah terlembagakan, ya atau mungkin ada hukum-hukum lain banyak sekali, ya hukum pernikahan, hukum apa lagi dalam bidang pernikahan, dalam bidang muamalah, dalam ibadah, ya, saya pikir sudah banyak yang diakomodir saya pikir, ataupun kalaupun tidak sampai menjadi hukum negara, tapi kita bebas melaksanakannya. Ya memang tidak ada hukum negara, siapa yang tidak sholat maka dipenjara, siapa yang minum khamar maka dia dicambuk misalnya, nggak sampai ya misal ke sana. Tapi secara personal masyarakat kita melaksanakannya, saya pikir ya bebas ya, bahkan mungkin pada tahap tertentu difasilitasi. Ya jadi kalau sebutkan terkait dengan pelaksanaan di Indonesia, tahap tertentu kita ya sangat bersyukur saya katakan tadi bahwa kita bisa melaksanakan syariat kita, termasuk misalnya makanan halal dan haram ya. Ya meskipun ini juga perlu banyak perbaikan, iya, tapi paling tidak ada undang-undang terkait eh, produk halal ya, produk haram ya dan sebagainya itu ada. Ya, ini artinya sudah terlaksana ya beberapa hal. Bahwa ada yang belum terlaksana betul, masih banyak sekali. Ya, terutama dalam bab jinayahnya. Ya, babul apa namanya kitab hukum-hukum pidana mungkin ya, atau mungkin dalam berbagai bidang lain juga kita mungkin bisa temukan ya tadi yang tidak diterapkan tadi. Tapi ya, tadi kembali lagi, ini adalah perjuangan kita. Ya, ini kembali kepada perjuangan kita. Nah, terkait dengan tadi hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana, bagaimana? Yaitu kembali ya tadi saya katakan tadi strategi. Ya, strategi kita, ya kekuatan kita ya kalau kita lihat kondisi hari ini ya agak sulit berharap kita. Kenapa? Pertama partai Islamnya ya nggak ada yang atau partai yang berbasis Islamnya juga tidak terlalu peduli dengan masalah syariat ya yang peduli masalah kursi saja, masalah jabatan, ya kita sudah berharap ya. Padahal kita berharap yang partai yang disebut Islam atau partai berbasis Muslim tadi, ya mereka lah yang menyuarakan suara kita harusnya, ya. Tapi kan ternyata umat ini juga sepertinya tidak tersadarkan kalau hal tersebut penting. Buktinya kalau ada partai mengusung tema syariah juga masyarakat tidak banyak yang tertarik kan. Ya, jadi ini kembali pada strategi ya. Kalau kita sebut tadi apa harus ada perlembagaan atau ada cara lain? Ya, perlembagaan itu perlu. Saya kata tadi paling tidak tadi lewat undang-undang. Sekarang kalau ada undang-undang zakat misalnya yang sehari ini misalnya kalau para anggota parlemen mengatakan orang yang sudah bayar zakat nggak perlu bayar pajak. Wah, itu mantap sekali. Ya, itu kan berarti lewat lewat undang-undang ya lewat apa namanya perlembagaan tadi. Nah, tapi lagi-lagi saya katakan kita harus berjuang. Ya, maka tahap tertentu, alhamdulillah negara kita ini untuk melaksanakan beberapa bagian syariah kita diberi ruang. Ya, kita punya tempat. Nah, jadi jangan gara-gara sedikit juga kita ingin membalik negara ini juga susah juga kita, ya untuk apa namanya membuat yang baru lagi. Saya pikir tidak begitu ya. Kita berusaha untuk melakukan perbaikan meskipun ya dengan kondisi yang hari ini ya sangat sulit ya.
ya sangat sulit. Begitu, Ustaz Ilyas. Ini ada dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Kemudian, lantas berapa parah infiltrasi liberalisme dalam hukum syariah di Indonesia, Ustaz? Ya, kalau dari segi pemahaman, ya terutama di kalangan cendekiawannya, ya orang bahkan mungkin orang ya terpelajar ya, terutama karena kalau orang awam ini kelihatannya mereka ngikut aja, ya. Nah, kalau lihat dari eh, karena ini kan kalau sebutkan parahnya kalau nanti apalagi kalau sudah ditanya nanti ukuran parahnya seperti apa, nah ini sangat kuantitatif agak sulit ya. Tapi kalau kita perhatikan ya dari diskursus wacana-wacana yang berkembang di kalangan terutama cendekiawan ya, para ilmuwan. Nah, saya katakan ya pada tahap tertentu mengkhawatirkan, ya pada tahap tertentu cukup mengkhawatirkan juga, ya terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang ya apa pendidikan pemerintah yang apa namanya lembaga pendidikan Islam, ya. Nah, kita lihat ya apa namanya konsep terkait dengan penerapan syariah atau tadi isu liberal terkait dengan syariah ini sudah anginnya sangat kencang sekali, ya. Ini kita bisa lihat tadi saya katakan tadi dari apa namanya tulisan-tulisan mungkin diskusi-diskusi di ruang publik itu, ya kita lihat kalau bagi saya cukup mengkhawatirkan meskipun masih banyak juga orang-orang yang menyuarakan tentang apa namanya suara-suara yang katakan dalam tanda kutip saya katakan Islami masih banyak, itu bukan tidak tidak banyak, ya mungkin masyarakat awam juga banyak yang apa namanya tidak menyadari juga ya hal-hal terkait dengan itu, tapi secara praktek mereka bisa saja mempraktekkan apa namanya konsep-konsep liberal syariah tadi, seperti misalnya nikah beda agama, ya nikah beda agama ini kita lihat sekarang luar biasa, ya. Eh, eh, Kenapa ya tadi ada pembenaran dari kalangan intelektual juga, ya dia ada pembenaran dari kelompok-kelompok cendekiawan ya yang membenarkan hal tersebut. Mungkin orang awamnya nggak kenal, nggak ngerti mungkin. Ya seperti kasusnya siapa itu, stafnya presiden ya, staf ahli atau staf apa itu, yang perempuan itu nikah beda agama. Ya, wallah alam apa dia paham tentang hal tersebut, tapi kemudian ada yang membenarkannya, ada yang memberikan pembenaran. Ya, didukung oleh ya tadi ada apa namanya orang Muslim yang kebetulan cendekiawan atau cendekiawan yang kebetulan Muslim. Ya, nah ada ya itu. Jadi kalau sebut parah, kalau ditanya saya, karena kan sangat subjektif sekali. Ya saya katakan cukup mengkhawatirkan. Ya cukup mengkhawatirkan. Meskipun, nah lagi-lagi saya katakan kalau kita lihat fenomena sosial keberagamaan masyarakat kita hari ini sangat luar biasa. Ya kita lihat hari ini tempat-tempat orang apa namanya memburu Lailatul Qadar misalnya. Wah ini lagi banyak banyak sekali. Ya berarti kan kesadaran orang untuk agama itu kan cukup tinggi dibanding kita katakan 40-30 tahun yang lalu, mungkin tidak seperti yang sekarang ini. Majlis-majlis talim, orang yang umroh, apalagi orang yang mau berzakat, orang mau berinfak, mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan sekolah Islam. Wah itu tahap tertentu kita lihat luar biasa ini semaraknya di negara kita hari ini. Ya, tapi bahwa ada orang-orang yang ingin merusak juga itu banyak juga, bukan tidak banyak. Ya, jadi ini sangat subjektif pertanyaannya. Kalau bagi saya akan jawabnya parah saya katakan, ya atau saya tadi mengkhawatirkan. Demikian mungkin saudara Ilyas. Allah Baik, alam sudah ya. terakhir betul ini. Ah, Terakhir. Jadi dulu orang-orang munafik berusaha menyembunyikan kemunafikannya, lalu berusaha mengacak-acak aturan Islam. Nah, kini orang munafik tampil leluasa dan terang-terangan, tapi membantah jika dibilang munafik. ya, Adakah perbedaan menghadapi dua model ini yang sudah sering infiltrasi mengacak-acak syariah? ya. Sebetulnya dulu juga orang munafik itu kalau Rasulullah tahu kalau ini munafik nih kata Rasulullah. Ya, Rasulullah tahu sebetulnya. Ya, jadi gaya-gaya tadi makanya munafik di sini kan juga ada munafik yang i'tiqadi ya. Ya, ini munafik yang i'tiqadi tadi munafik yang berkaitan dengan keyakinan ya. Nah, itu munafik itu yang sangat berbahaya ya. Itu munafik itu yang sangat berbahaya karena itu bisa
ya zahirnya dia mukmin tapi esensinya dia adalah kafir. Nah, itu munafik. Makanya dia menyembunyikan ya kemunafikannya. Meskipun tadi saya katakan Rasulullah tahu, misalnya Abdullah bin Ubay siapa? Bin Salul ya. Ya, orang munafik itu. Eh, saya lupa nih. Pokoknya tokoh-tokoh munafik lah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Rasulullah tahu sebetulnya. Ya, sangat tahu sekali. Nah, terus ada yang munafik-munafik pada hari ini ya, karena juga ada misalnya berbohong itu munafik ya, tadi orang yang menolak syariat itu munafik, tapi kita tidak bisa juga saya kata tadi untuk eh, ya katakan ya ta'yin ya, menuduh langsung dengan menunjuk ini si Polan si A ini munafik nih, dan seterusnya. Nah, ini sangat berat ya. Nah, tapi kita bisa melihat ciri-ciri munafik tadi ya, kan Rasulullah juga memberikan tanda-tandanya kan, tanda-tanda munafik itu ini ya, ada bohong, ada amanah dia. Tapi apakah itu termasuk munafik i'tiqadi? Nah, itu jadi ada pembahasan yang lain lagi ya. Jadi bagaimana kini orang munafik tampil leluasa dan terang-terangan, tapi bantah jika dibilang munafik. Ya nggak mau lah mereka disebut munafik. Ya, uh, ya sama sama juga. Ya, orang kafir nggak mau mereka disebut dibilang kafir. Padahal mereka kafir. Berarti tuduhan itu betul-betul menyakitkan bagi mereka. Ya, tapi kalau saya dituduh domba yang sesat, saya bahagia saya. Kalau ada yang nuduh saya, misalnya Mirwan itu adalah domba yang sesat, wah saya senang sekali. Ya, karena kalau saya sebut ya, domba yang tidak sesat, berarti saya berafiliasi dengan keyakinan keyakinan agama tertentu tadi. Tapi mereka anehnya nggak mau disebut kafir. Ya, itu menunjukkan bahwa fitrah mereka, hati mereka mengakui kalau ya istilah kafir itu ya bagi kalau dianggap menyakitkan ya, itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya, mereka tetap dianggap mungkin mukmin dan sebagainya. Ya, tadi sama seperti orang munafik tadi. Nggak mau mereka disebut munafik ya, meskipun perbuatan mereka ya telah menunjukkan kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan kemunafikan ya, perbuatan kemunafikan. Tapi lagi-lagi saya katakan kita tidak bisa uh, menunjukkan bitain ya, si A, si B, si C. Uh, tapi kalau kita katakan tanda-tanda itu ada pada diri mereka, nah kita mungkin bisa katakan berarti ada tanda-tanda itu uh, ya indikasi kalau mereka munafik, ya itu bisa kita sampaikan. Tapi kemudian kalau kita memperlakukan mereka kemudian munafik, tadi apalagi munafiknya munafik keyakinan, nah ini agak sulit karena banyak konsekuensi syariah lain yang harus kita berlakukan kepada orang-orang tersebut. Ya, mungkin begitu. Jadi kita bisa terus. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Ya nggak apa-apa kita hadapi. Yang penting dakwah itu kan tidak perlu berputus. Kalau kita bisa dialog, kita dialog. Yang penting kita harus konsisten menunjukkan kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya, batil itu akan hilang ketika kebenaran datang. Tapi kalau kita tidak pernah menampilkan kebenaran, maka kebatilan dia akan terus ya bertengger. Ya, persoalannya ya, tadi kita sendiri ya banyak mungkin umat ini yang tidak mau menampilkan kebenaran, maka kebatilanlah yang akan terus muncul. Ya, seperti yang kita lihat pada hari ini dengan kasus ya saudara kita di Palestina ini, ya pemimpin-pemimpin Muslimnya. Kalau saya itu jadi Abdullah Fattah Sisi atau jadi Raja Jordan, saya kerahkan saja pasukan saya itu. Ya, kalau mereka dibalas ya sudah perang aja, hancur hancur sekalian. Ya, emang masa yang hancur harus kita saja? Emang nggak punya senjata mereka? Serang tuh Israel, tapi habis-habisan. Mereka hancur, hancur bareng-bareng. Ya, tapi ya tadi nggak ada ini pemimpin-pemimpin yang di dunia Arab yang gila. Ya, yang gila dalam tanda kutip ya, yang mau kemudian meluncurkan pasukan-pasukannya. Kalau saya itu sudah habis-habisan saja. Ini perang salib ini. Ya, ini perang salib karena Barat semua berada di belakang Israel. Sayangnya umat Islam nggak menyadarinya, atau orang Arabnya nggak menyadari. Ya, kalau sadar itu, saya yakin ini sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian, Ustaz Ilyas. Tutupnya biar semangat nih. Terima kasih banyak Ustaz Nirwan atas materi dan ya, barangkali respon daripada penanya yang melontarkan pertanyaannya. Ya mudah-mudahan apa yang kita dapati pada sore menjelang malam hari ini ya, bermanfaat pastinya bagi penambahan cakrawala keilmuan kita. Barangkali itu ada tambahan dari teman-teman atau dari Ustaz sendiri.
Saya mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan juga diberikan forum ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, yang mungkin kurang pas. Saya mohon maaf. Demikian, ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung beranjak yaitu ke agenda acara yang terakhir kita, yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipan yang ikut andil atau bergabung dalam kuliah Ramadan kita pada sore hari ini. Yang mudah-mudahan waktu yang diluangkan tentu menghasilkan manfaat bagi yang meluangkan. Mari kita tutup kuliah Ramadan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas banyak perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran. Izin keluar ya. Baik Ustaz.